Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaziron Alkoriza, NIM 1710201143 dari Prodi Keperawatan, kelas 7B, B4. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tracheostomy. Tracheostomy adalah prosedur pembedahan untuk membuat suatu lubang di bagian anterior trakea guna mengatasi obstruksi jalan nafas atas. Obstruksi bisa terjadi karena benda asing, anafilaksis, trauma area fasial atau leher, infeksi, neoplasma kepala atau leher, dan air washburn. Indikasi utama tracheostomy adalah untuk mengatasi obstruksi jalan nafas atas akut yang tidak bisa ditangani dengan intubasi endotrakeal. Selain itu, prosedur ini juga bisa dilakukan untuk memfasilitasi ventilasi mekanik pada pasien yang tidak bisa bernafas secara independen dan pada pasien yang sudah menggunakan intubasi endotrakeal dalam waktu lama. Tracheostomy tidak memiliki kontraindikasi absolut karena sering kali memiliki manfaat yang lebih besar daripada resikonya. Pasien yang mengalami obstruksi jalan nafas atas, terutama yang tidak dapat diintubasi, sangat membutuhkan tracheostomy agar tidak mengalami kematian akibat anoksia. Kontraindikasi relatif tracheostomy secara umum adalah karsinoma laring. Pada kasus karsinoma laring, manipulasi kanker sebelum laringotomi tidak disarankan karena dapat meningkatkan insiden rekurensi stoma. Berikut teknik pemasangan tracheostomy. Pertama, persiapan untuk pasien. Sebelum memulai, perawat perlu menjelaskan terkait tindakan yang akan dilakukan dan disetujui oleh pasien dan keluarga pasien terlebih dahulu. Info consent harus meliputi penjelasan kondisi pasien, prosedur yang akan dilaksanakan, kemungkinan komplikasi yang dapat timbul, dan manfaat yang diharapkan dari tracheostomy. Selain itu, perawat juga perlu menjelaskan pada pasien atau keluarga bahwa akan ada kebutuhan untuk terus merawat area tracheostomy setelah pasien pulang hingga dekanulasi. Peralatan yang dibutuhkan untuk tracheostomy adalah personal protective equipment, larutan antiseptik, kasa steril, lidokain, spuit, dok steril, skalpel, gunting jaringan, pinset, dupot atau tripod, klem hemostatis, dan kanul tracheostomy. Pertama, posisi pasien diposisikan secara supinasi dengan leher ekstensi. Pada pasien dengan sesak napas berat, tindakan dapat dilakukan dalam keadaan duduk atau setengah duduk. Tindakan tracheostomy yang pertama adalah lakukan tindakan aseptik. Kemudian tandai lokasi insisi pada bagian pertengahan antara kartilago krikoid dan fossa suprasternal. Jika merencanakan insisi horizontal, maka penanda yang harus diidentifikasi adalah Jackson Triangle, yaitu kartilago tiroid, fossa supranernal, dan bagian medial sternocleidomastoideus. Kemudian insisi kulit secara horizontal sepanjang 4-6 cm dilakukan sekitar 1-2 cm di inferior kartilago tiroid dan 1 cm di superior fossa suprasternal. Insisi kulit sampai ke plastima, kemudian relaksi ke atas dan ke bawah. Selanjutnya, beberapa ahli bedah lebih merekomendasikan insisi secara vertikal, terutama pada pasien yang sadar. Insisi vertikal dilakukan pada pasien di garis tengah antara otot-otot start. Kartilago krikoid akan terlihat di bagian atas dan isthmus tiroid akan terlihat di bagian bawah. Di antaranya akan tampak ligamen suprachios kelenjar tiroid. Kemudian isthmus tiroid ditarik ke atas dengan reaktor vena dan akan tampak cincin trakea
kedua, ketiga, dan keempat. Jika isthmus tiroid sulit ditarik ke atas, lakukan insisi horizontal pada ligamen suprasiorium kelenjar tiroid. Sisipkan klem bengkok melalui insisi, kemudian isthmus tiroid dipotong dan dijahit ikat. Kemudian pendarahan dapat diatasi dengan kauter atau ligasi. Fascia brakteal dipisah secara tumpul sampai trakea terindikasi agar bisa mendapatkan visualisasi antrakea yang baik. Gunakan Hook. Dengan menggunakan jarum hipodermik yang berisi 1-2 ml lidokain ataupun normal salin, lakukan injeksi pada lumen trakea, udara yang tarik. Saat jarum ditarik, memastikan bahwa ujung jarum berada di dalam lumen trakea. Bila yang ditusuk adalah trakea, maka aspirasi terasa ringan dan udara yang terhisap akan menimbulkan gelembung air. Selanjutnya, buat lubang pada trakea dengan blade. Buat isi horizontal 5-8 mm di atas cincin trakea kedua, ketiga, dan keempat. Insisi teruskan ke bawah melewati cincin trakea, lalu masukkan dot untuk membuat trakea pada area insisi. Selanjutnya, kanul tracheostomi yang sebelumnya telah disiapkan kemudian dimasukkan ke dalam stoma. Setelah kanul masuk, keluarkan penyangga kanul dan masukkan kanul dalam ujung bawah kanul tidak boleh mencapai karina. Kambungkan balon kanul dengan udara sekitar 5-7 ml. Jika luka insisi terlalu lebar, lakukan penjahitan situasional setelah memastikan bahwa aliran udara masuk meshes kedua paru. Kanul tracheostomi kemudian difiksasi dengan jahitan situasional. Anak kanul dipasang dan kasa dipasang di bawah kanul sekitar stoma. Luka tracheostomi di dekat kanul tidak boleh tertutup rapat atau dijahit karena dapat menimbulkan emfisema subkutis, pneumomediastinum, dan pneumothorax dan infeksi. Nah, setelah tracheostomi selesai, perawat memberikan agen sedatif, analgesik, dan antibiotik yang adekuat untuk mencegah infeksi. Setelah resiko aspirasi dapat disingkirkan, balon kanul tracheostomi harus dikempiskan untuk mencegah stenosis trakea. Balon kanul dibiarkan tetap kempis kecuali bila ada kebutuhan memfasilitasi ventilasi mekanik, misalnya perlu PIP untuk meningkatkan oksigenisasi pasien. Sekian dari video saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.